Kemenangan yang sulit. Sepanjang sejarah, umat Islam telah merasakan pahit getirnya keganasan bangsa Turk. Bangsa Mongol pernah menyerbu negeri-negeri kaum muslimin di Asia Tengah dan Asia Barat hingga mencapai Baghdad dan meruntuhkan Khilafah Abbasiyah, membunuh penduduk sipil, membumi hanguskan seluruh bangunan, dan meninggalkan negeri-negeri tersebut bak kota mati yang sunyi, hancur, dan penuh dengan bangkai manusia yang menyebarkan bau busuk dan wabah penyakit. Bangsa Rusia dengan rezim komunisnya pernah menjajah negeri-negeri Muslim Turkistan Barat, Turkmenia, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan, negeri-negeri Kaukasus, Georgia, Albania, Azerbaijan, Chechnya, dan Khurasan, Afghanistan. Bangsa Cina dengan rezim komunisnya juga menganeksasi Turkistan Timur dan menjadikannya sebagai sebuah provinsi dengan nama baru Xinjiang, Xinjiang. Selama puluhan tahun kebengisan bangsa-bangsa Tur ini telah meninggalkan kenangan buruk dalam memori kehidupan umat Islam. Di akhir zaman, bangsa Tur kembali mengincar sebuah negeri penting kaum muslimin yang berada di tepi sungai Dajlah, bernama Bashrah, baca, Baghdad. Pada masa itu, Bashrah merupakan sebuah negeri umat Islam yang sangat strategis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan bahwa Bashrah pada saat itu akan menjadi salah satu negeri tujuan hijrah kaum muslimin. Umat Islam yang mendiaminya juga semakin hari semakin bertambah. Aliran sungai Dajlah yang membawa muatan lumpur yang subur memang sangat baik untuk mengembangkan pertanian. Kemajuan di bidang cocok tanam ini diikuti oleh pesatnya peternakan mereka. Sehingga, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah kehidupan kaum muslimin pada saat itu bertumpu pada pertanian dan peternakan. Tidak ada lagi penyebutan minyak bumi dan barang tambang lainnya. Dalam hadits tentang Bani Kantura, di atas disebutkan, penduduk negeri itu akan bertambah banyak, dan ia akan menjadi salah satu negeri dari negeri-negeri kaum muhajirin atau negeri-negeri kaum muslimin. Satu kelompok menyelamatkan diri ke pedalaman dengan menuntun sapi-sapi mereka. Merekalah kelompok yang akan binasa. Sebuah daerah yang dinamakan Basrah, jumlah mereka akan bertambah banyak, demikian pula kebun kurma mereka, dalam menghadapi musuh yang sangat kuat dengan serangan mendadak seperti itu. Umat Islam akan terpecah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang lebih mengutamakan keselamatan nyawa, keluarga, dan harta kekayaannya atas keselamatan agama. Mereka akan melarikan diri ke pedalaman dengan membawa seluruh harta kekayaan yang mampu mereka bawa, utamanya hewan ternak. Mereka justru akan menemui kebinasaan di daerah-daerah pedalaman. Kedua, golongan hipokrit munafik yang membeo kepada pihak yang berada di atas angin. Mereka adalah golongan yang menjalankan agama dengan perhitungan untung rugi. Di satu sisi mereka melihat perjuangan membela Islam dan kaum muslimin akan membawa resiko bagi nyawa, harta, dan keluarga. Di sisi lain, bergabung dengan barisan Bani Kantura merupakan jalan pintas untuk meraih keselamatan dan keuntungan. Mereka pun akhirnya menanggalkan keislaman mereka, memilih kekafiran, meminta jaminan keamanan kepada musuh, dan bergabung dalam barisannya. Ketiga, golongan pejuang yang rela mempersembahkan harta dan nyawa mereka demi tegaknya panji Islam dan selamatnya anak keturunan kaum muslimin. Kedatangan musuh yang sangat tiba-tiba dengan kekuatan dahsyat, ditambah dengan kabur dan murtadnya 2/3 umat Islam tidak akan menyurutkan nyali golongan ketiga ini. Justru mereka meyakininya sebagai kebenaran janji Allah dan Rasul-Nya. Mereka menempatkan seluruh anak istri di belakang punggung mereka. Mereka bertempur dengan gigih berani, menahan laju gempuran pasukan Bani Kantura. Di antara mereka akan banyak yang gugur sebagai syuhada. Dengan izin Allah, kaum muslimin yang tersisa akan mampu meraih kemenangan dan menghancurkan musuh. Allah Ta'ala berfirman, dan ketika orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Maka hal demikian itu, serangan golongan-golongan yang bersekutu, semakin menambah keimanan dan keislaman mereka. Al-Ahzab 33, 22, menurut Abdullah bin Abbas, Qatadah, Al-Bagawi, dan Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan janji Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini adalah ujian dan cobaan yang akan berakhir dengan datangnya kemenangan dari sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang sedemikian kuatnya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah,
Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah 2, 214.